Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan mempelajari materi mengenai penyajian data menggunakan diagram batang. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai materi penyajian data menggunakan diagram piktogram. Nah, kali ini akan kita lanjutkan dengan penyajian data menggunakan diagram batang. Penyajian data menggunakan diagram batang. Nah, saat kalian duduk di bangku sekolah dasar, kalian pasti sudah pernah mendengar istilah diagram batang. Diagram batang adalah salah satu cara penyajian data dalam bentuk batang atau persegi panjang. Tiap-tiap batang itu memiliki lebar yang sama, sedangkan panjang pendeknya batang ditentukan oleh jumlah nilai atau frekuensi dari data tersebut. Nah, untuk letak batang-batangnya itu disusun secara berjajar. Untuk membuat diagram batang diperlukan sumbu mendatar dan sumbu tegak yang berpotongan tegak lurus. Sumbu mendatar menunjukkan jenis kategorinya, sedangkan sumbu tegak menunjukkan frekuensinya. Skala sumbu mendatar itu tidak harus sama dengan skala sumbu tegak. Letak batang yang satu dengan batang yang lain itu dibuat terpisah. Misalkan diketahui data penjualan produk di sebuah toko pada bulan Juni 2013 adalah sebagai berikut. Untuk buku terjual 122 buah, untuk pensil terjual 258 buah, untuk penggaris terjual 187 buah, untuk pulpen terjual 365 buah, untuk pensil warna terjual 98 buah, dan untuk tas terjual 222 buah. Jika data ini kita sajikan dalam bentuk diagram batang, maka diagram batangnya adalah sebagai berikut. Untuk sumbu mendatar menyatakan nama barangnya yang terdiri dari buku, pensil, penggaris, pulpen, pensil warna, dan tas. Sedangkan untuk sumbu tegaknya menyatakan frekuensi atau jumlah barangnya. Di mana untuk jumlah barangnya di sini kita gunakan skala 50 untuk setiap titik-titiknya. Sementara untuk judul dari diagram batang ini adalah data penjualan produk bulan Juni 2013. Sekarang tinggal kita buat batang-batangnya ke dalam diagram ini. Untuk barang yang pertama yaitu buku, terjual sebanyak 122 buah. Maka kita tarik garis putus-putus dari angka 122 ini ke arah kanan yang sejajar dengan sumbu mendatar. Selanjutnya tinggal kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Nah, inilah untuk batang yang pertama yaitu penjualan buku. Berikutnya barang yang kedua adalah pensil, terjual sebanyak 258. Maka kita buat garis putus-putus yang sejajar dengan sumbu mendatar dari angka 258 ke arah kanan. Kemudian buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Nah, inilah batang yang kedua yaitu penjualan pensil. Selanjutnya barang yang ketiga adalah penggaris, terjual sebanyak 187.
Maka kita buat garis putus-putus dari angka 187 ini ke arah kanan. Selanjutnya kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Nah, inilah batang yang ketiga untuk penjualan penggaris. Berikutnya barang yang keempat yaitu pulpen, terjual sebanyak 365. Maka kita buat kembali garis putus-putus dari angka 365 ke arah kanan. Kemudian kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Nah, inilah batang yang keempat untuk penjualan pulpen. Selanjutnya barang yang kelima yaitu pensil warna, terjual sebanyak 98. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 98 ke arah kanan. Kemudian kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Nah, inilah batang yang kelima untuk penjualan pensil warna. Terakhir barang yang keenam yaitu tas dengan penjualan sebanyak 222. Maka kita buat garis putus-putus kembali dari angka 222 ke arah kanan. Selanjutnya kita buat persegi panjang ke arah garis putus-putus ini. Nah, inilah batang yang keenam untuk penjualan tas. Dari uraian ini, maka didapat bahwa diagram batang dari data penjualan produk pada bulan Juni 2013 adalah seperti gambar ini. Untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. Contoh soal yang pertama, buatlah diagram batang dari data makanan favorit siswa suatu kelas yang disajikan dalam tabel berikut ini. Banyak siswa yang menyukai bakso, ada 15 orang. Banyak siswa yang menyukai batagor, ada 10 orang. Banyak siswa yang menyukai roti, ada 12 orang. Banyak siswa yang menyukai jus, ada 24 orang. Banyak siswa yang menyukai mie ayam, ada 18 orang. Dan banyak siswa yang menyukai donat, ada 21 orang. Maka diagram batang dari makanan favorit ini adalah sebagai berikut. Untuk makanan favorit yang pertama yaitu bakso, disukai sebanyak 15 orang. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 15 ini ke arah kanan. Selanjutnya kita buat kembali persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Sehingga didapat gambar batang yang pertama untuk makanan favorit bakso. Selanjutnya makanan favorit yang kedua yaitu batagor, disukai sebanyak 10 orang. Maka dari angka 10 ini kita buat garis putus-putus ke kanan. Selanjutnya kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Sehingga didapat batang yang kedua untuk makanan favorit batagor. Berikutnya makanan favorit yang ketiga yaitu roti, disukai sebanyak 12 orang. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 12 ke arah kanan. Selanjutnya kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Sehingga didapat batang yang ketiga untuk makanan favorit roti. Selanjutnya makanan favorit yang keempat yaitu jus, disukai sebanyak 24 orang. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 24 ke arah kanan. Kemudian kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Sehingga didapat batang yang keempat untuk makanan favorit jus. Selanjutnya makanan favorit yang kelima yaitu mie ayam, disukai sebanyak 18 orang.
Maka kita buat garis putus-putus dari angka 18 ke arah kanan, kemudian kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini, sehingga didapat batang yang kelima untuk makanan favorit mie ayam. Nah, terakhir untuk makanan favorit yang keenam yaitu donat, disukai sebanyak 21 orang. Maka kita buat garis putus-putus ke arah kanan, kemudian kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Maka akan didapat batang yang keenam untuk makanan favorit donat. Nah, inilah diagram batang untuk data makanan favorit siswa berdasarkan tabel di samping ini. Nah, selanjutnya contoh soal yang kedua. Produksi teh di suatu daerah dicatat dari tahun 2007 sampai 2011. Untuk tahun 2007, produksi teh sebanyak 150 kuintal. Untuk tahun 2008, produksi teh sebanyak 300 kuintal. Untuk tahun 2009, produksi teh sebanyak 250 kuintal. Untuk tahun 2010, produksi teh sebanyak 100 kuintal. Dan untuk tahun 2011, produksi teh sebanyak 200 kuintal. Maka, diagram batang untuk produksi teh ini adalah sebagai berikut. Nah, untuk diagram batangnya itu sendiri terdiri dari sumbu mendatar, yaitu menyatakan tahun, sedangkan untuk sumbu tegaknya menyatakan banyaknya produksi teh dalam kuintal. Nah, pertama untuk tahun 2007 itu sebanyak 150 kuintal. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 150 ke arah kanan, kemudian kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini, sehingga didapat batang yang pertama untuk tahun 2007. Berikutnya untuk tahun 2008 itu sebanyak 300 kuintal. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 300 ke arah kanan, kemudian kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Maka didapat batang yang kedua untuk tahun 2008. Selanjutnya untuk tahun 2009, produksi teh itu sebanyak 250 kuintal. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 250 ke arah kanan, kemudian kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini, sehingga didapat batang yang ketiga untuk tahun 2009. Berikutnya untuk tahun 2010 itu produksi teh sebanyak 100 kuintal. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 100 ke arah kanan, kemudian kita buat kembali persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini. Maka didapat batang yang keempat untuk tahun 2010. Nah, terakhir untuk tahun 2011, produksi teh itu sebanyak 200 kuintal. Maka kita buat garis putus-putus dari angka 200 ke arah kanan. Kemudian kita buat persegi panjang hingga ke garis putus-putus ini, sehingga didapat batang yang kelima untuk tahun 2011. Nah, inilah diagram batang untuk produksi teh dari tahun 2007 sampai dengan 2011 berdasarkan tabel di samping ini. Nah, demikian tadi pembelajaran kita mengenai penyajian data menggunakan diagram batang disertai dengan contoh-contoh soalnya. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.